102,8 Saranggawa FM, Tegar bener. Sesi terakhir kita pakai untuk sesi live Instagram. Kita sudah live di Instagramnya Saranggawe. Jadi bisa langsung ditonton siaran kita selamat pagi menjelang siang. Untuk seluruh pencinta Sergel yang saat ini juga sedang mendengarkan di Instagram ya. Dan juga Facebook pastinya. Hari ini hari Senin 28 Desember kita punya tema ngobrol hukum. Nah, nanti kita akan ngobrol bareng sama Ibu Eli Nursamsia dari Law Office Eli and Partner sekaligus juga dari LBH Pena Keadilan Nusantara. Nah, kita ngobrolin seputar memastikan keabsahan kepemilikan lahan dan juga hukum yang bersengketa. Nah, ini kan memang lagi rame ya terkait dengan sengketa ponpesnya Habib Rizik Sihab. Nah, di Mega Mendung. Nah, ini seperti apa sih keabsahannya? Seperti apa sih kita bisa mengecek lahan tersebut kepemilikannya? Kita sudah tersambung dengan Ibu Eli. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi, Bu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Reza dan semua kita Sergau dan kru-kru juga sehat semuanya ya. Alhamdulillah sehat. Ibu Eli gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sudah di kantor ya? Kayaknya sudah sampai ini. Sudah standby dari pagi. Sudah standby. Gak ada rencana liburan gitu? Ya, kita para lawyer harus standby. Jadi normal ya aktivitas seperti biasa, mungkin pas tanggal merahnya aja liburnya gitu ya Bu Eli ya? Ya, tetap ada sidang. Oke, karena kegiatan tetap apa namanya menunggu ya, gak bisa libur. Oke, Bu Eli, kita minta waktu di sela-sela kesibukan terkait dengan tema. Kalau hari Senin ketemu Bu Eli berarti kita ngomongin soal hukum. Nah, ini yang lagi jadi trending topik kalau dilihat di Twitter terkait dengan sengketa lahan kepemilikan dari HRS. Kalau kita lihat dari kasus yang terjadi dan kita adaptasi terkait dengan informasi ini ya. Jadi ada sengketa lahan Ponpes Rizik Sihab di Megamendung. Ternyata tanah ini juga diklaim oleh PTPN begitu. Nah, ini terkait dengan sengketa lahan. Sebelum kita masuk ke situ, apakah memang seperti ini ya, Bu? Ini sengketa lahan tuh awalnya ada kepemilikan sertifikat ganda atau seperti apa sih, Bu? Eli bisa dijelaskan? Oke, biasanya masyarakat itu kan kalau zaman dahulu nih Mbak Ratu ya, punya ada yang garap. Nah, yang ngurusin, digarap lah. Garap sudah turun-temurun, maka bisa dilakukan untuk pensertifikatan. Nah, kan ada masa waktu nih, kalau untuk garapan itu jangka waktunya bagaimana. Nah, kadang-kadang banyak orang pemilik lahan itu kan tanahnya dibiarin aja kan, biar mahal. Tahu-tahu nggak pernah ditengok, tahu-tahu muncul lah peralihan hak ke nama orang lain, baru di situ akan muncul dan lain sebagainya. Oke, berarti ada jangka waktu kita bisa buat sertifikat itu dalam berapa tahun sih Bu Eli? Misalnya kita ada satu tanah, kemudian kita kelola tanah tersebut sudah bertahun-tahun, kemudian bisa kita urus begitu untuk menjadi sertifikat hak milik. Nah, jadi sertifikat itu ada beberapa macam yang harus tahu. Ada namanya sertifikat hak guna usaha. Biasanya itu diberikan pemerintah untuk usaha-usaha pemerintah, BUMN, seperti perkebunan ya, PTPN ini, Perkebunan Nasional. Nah, jangka waktunya. Tanah nggak diurus aja 20 tahun, yang dimaksud nggak diurus itu ditelantarkan, tidak dibayar, dan macam-macam bentuknya. Nah, kalau misalnya SHGU itu ada jangka waktunya. Setelah kalau perusahaan tuh biasanya 25 sampai dengan 35 tahun perpanjangannya. Nah, kalau untuk hak milik itu tidak ada masa berlakunya. Jadi kalau kita cek ya di sebelah kirinya ini statusnya apa sebagai hak milik atau SHGB hak guna bangunan. Biasanya orangan itu diserahkan sertifikatnya diurus. Kalau kita kan beli rumah nih yang gampang dicerna ya. Kita beli rumah developer. Statusnya nama kita sudah balik nama ke nama Eli Nursamsia. Nah, di situ dicek sertifikatnya masih SHGB atau sudah SHM. Kalau masih SHGB itu ditingkatkan ke sertifikat hak milik. Ada beberapa data yang personal ya. Nah, bagaimana sih Bu kalau membedakan sertifikat hak milik dengan SHGB? Itu dibedakan kalau SHGB ini biasanya untuk perusahaan-perusahaan
Jadi kalau misalnya developer borong tanah, beli nggak bisa pakai SHM. Jadi kalau dari SHM harus diturunkan lagi ke SHGB. Nah, sementara SHGU ini adalah sertifikat hak guna usaha yang diberikan oleh pemerintah, biasanya dikelola oleh BUMN seperti PTPN dan lain sebagainya, dan itu ada jangka waktunya. Kalau saya membaca ya, mencermati tentang kasus RAS ini, beliau merasa sudah beli dari para karena dari PTPN ini itu dimiliki sertifikatnya oleh PTPN, tapi merasa dia sudah beli garapan. Ketika nanti ada uji material di pengadilan, pengadilan akan pertama melihat bukti-bukti, karena di dalam gugatan perdata itu bukti otentik itu penting sebagai alas hak untuk bagaimana perkara ini bisa menang. Yang pertama dipunyai oleh Habib Rizik, apa yang dipunyai oleh PTPN. Itu akan cara datanya, formilnya, materialnya, begitu Mbak Ratu. Sampai sini jelas ya? Jelas. Jadi memang ada apa namanya beberapa jenis ya untuk sertifikat sendiri, dan masyarakat bisa melihat seperti apa begitu ya untuk mengelola tanah tersebut. Ini untuk masyarakat sendiri kan banyak juga nih Bu Eli, misalnya mendapatkan tanah warisan, kemudian belum diurus surat-surat kepemilikannya. Nah, pada saat berselang beberapa tahun kemudian terkait dengan kepemilikan ini gimana sih Bu Eli, bisa dicek nggak sih secara online tentang keabsahan atau sertifikat online yang bisa dilihat ini sebetulnya statusnya seperti apa gitu? Ya, untuk sementara mengecek itu hanya bisa dilakukan oleh notaris melalui kan ya, dicek, dilakukan pengecekan data. Nah, kita bisa nggak sih dari Girik ya, dari Girik terus waris ke keluarga kita disuratin bisa. Jadi kita kalau punya barang ini dirawat ya, jadi dijaga, diproses. Ketika kita punyanya hanya waris, diperbaiki sampai dengan perolehannya ke nama kita. Yang paling penting Balik nama. iya balik nama dan dibayar pajak-pajaknya. Bagaimana ini disebut sebagai tanah kita? Kadang masyarakat juga banyak salah ya. Kita pegangin dokumennya, tapi pajaknya nggak pernah dibayar. Ketika sudah lewat tahun, 25 tahun, muncullah sertifikat ke nama orang lain, kita marah. Padahal kita punya tanah nggak kita rawat. Aturannya ya, ketika tanah ini ditelantarkan bisa beralih ke negara, bukan beralih ke orang lain ya. Kalau memang itu hak kita. Gitu. Ya. Baik. Bu Eli, bisa dengar suara kami? Suara Bu Eli hilang? Oh, hilang. Jelas kok suara. Ada ya. Baik, berarti tanah ini kan memang dari segi nilainya pun juga bertambah ya, setiap tahun itu nilainya selalu naik dari sisi penjualan. Dan otomatis ini untuk yang memiliki tanah, apalagi kondisinya strategis, dibiarkan berpuluh-puluh tahun, kemudian kemungkinan besar akan ada sertifikat ganda. Begitu ya Bu Eli, jika memang sudah lebih dari berpuluh-puluh tahun. Jadi kalau kita menguasai, kan banyak kalau dulu nih orang-orang nakal ya, ingin menguasai tanpa membeli. Bagaimana caranya? Banyak dilakukan gugatan-gugatan di pengadilan. Nah, itu diuji, misalnya kita punya sertifikat, tapi Mbak Ratu, saya punya sertifikat, Mbak Ratu punya girik, dan Mbak Ratu giriknya turunan, warisan, turun-temurun. Sertifikat, tapi perolehan saya dilakukan dengan cara yang tidak betul, misalnya melakukan pemalsuan dokumen dan lain sebagainya. Jadi yang paling penting, syarat utamanya, ketika kita punya tanah, dibayar pajaknya untuk menentukan bahwa tanah ini dirawat, diurus, ya, nggak ditelantarin. Dengan bukti apa? Bukti pembayaran pajak yang kita bayar ke negara, dan itu sah dan akurat. Iya, jadi jangan cuma ditunggu aja sampai nilainya tinggi, tapi juga haknya harus dilakukan, begitu kewajibannya ya. Ya, dan juga tanahnya yang namanya dirawat, misalnya kalau itu adalah pertanahan, tanah kosong, lahan kosong, bisa kita manfaatkan, ditanamin. Jadi kelihatan bahwa itu ada penunggunya. Bahwa misalnya Mbak Ratu, khususnya kalau saya kalau punya tanah, saya kasih plang. Tanah ini dijual, itu untuk sebagai status bahwa ini ada pemiliknya. Mau itu mau atau tidak, saya menerangkan kepada masyarakat bahwa ini sebetulnya ada pemilik lahannya. Atau pagerin kalau kita punya tanah ini. Banyaknya yang jadi masalah, kita punya tanah, dasar girik, waris, turun-temurun, kita nggak bayar pajaknya, ketika tiba-tiba muncul sertifikat ke orang lain, kita baru melakukan gugatan sibuk. Nah, ini yang kadang
masyarakat ini nggak peka. Makanya kalau kita memang punya tanah, dicek. Minimal kalau kita punya sertifikat lah, kita beli dari developer. Dicek sertifikatnya. Itu sudah hak milik atau itu SH. Kalau SHGB, karena ada jangka waktu antara SHGB dan SHU, itu ada jangka waktu, maka dilakukanlah perpanjangan sebelum jangka waktunya habis. Kalau sudah hak milik, itu tidak perlu ada perpanjangan. Jadi misalnya itu sudah nama saya, hak milik. Sampai kapan saja tetap jadi hak milik saya. Itu Tapi kalau permanen. HGU dan SHGB itu ada jangka waktunya, dan perpanjangan itu hanya bisa dilakukan ketika masa waktu perpanjangannya masih ada. Misalnya perpanjangan dilakukan hanya sampai 2021. Saya baru sadar 2022 bisa nggak? Ya bisa dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, alias ya panjang ya prosesnya dan prosedur. Oke, berarti Bu Eli dari status sertifikat tadi itu bisa berubah apa namanya ke kepemilikan ya. Dari misalnya SHGB kemudian pengen kita rubah menjadi hak milik begitu, itu bisa dirubah begitu ya? Bisa, itu bisa dilakukan perubahan langsung ke pertanahan ya, ke Badan Pertanahan Nasional, tempat di mana tanah itu berada. Makanya rajin-rajin kita punya tanah dicek ya. Dan kalau Dicek, misalnya dijaga. tanah kita pernah menggarap tanah perkebunan atau tanah berkaitan dengan HGU, dicek juga bagaimana dokumen-dokumen yang kita punya. Apakah kita punya apa sebagai dasar bukti kita menguasai lahan tersebut. Jangan sampai kita ribut. Ternyata kita ini bukan sebagai pemegang hak. Oke. Jadi bukan kepemilikan pribadi kita begitu ya? Nah, banyaknya orang garap, penggarap. Pemilik ini menyerahkan kepada penggarap untuk digarap. Karena tidak terbuat zaman dulu ya Mbak Ratu ya, tidak terbuat perjanjian antara si penggarap dan punya lahan. Karena itu turun-temurun dikuasai, lantas berubahlah peralihannya ke penggarap. Karena apa? Karena dibayar pajaknya. Nah, si pemilik lahan merasa punya surat zaman dahulunya. Bisa nggak diproses? Bisa. Karena antara pemilik lahan dan penggarap itu bisa siapa yang lebih dulu menguasai lahan tersebut. Tapi ketika lahan itu tidak dilakukan atau ditelantarkan, dibiarkan begitu saja, bisa itu juga beralih ke penggarap. Jadi yang dilihat adalah kita punya tanah, itu dijagain dari mulai kita bayar pajaknya, kita rawat. Jadi nanti bisa berubah tuh kepemilikan dari pemilik lahan ke penggarap tanahnya. Karena tanah dimanfaatkan dan dimanfaatkan oleh penggarap. Bisa dibuka dengan pemilik lahan atau penggarap ini mengajukan sertifikat untuk guna usaha tadi. Baik, berarti balik lagi nih ya. Kita harus apa namanya mengecek kepemilikan tanah tersebut, dicek kondisinya, kemudian kewajibannya ini juga harus dilakukan begitu terkait dengan pembayaran pajak. Setahun sekali ya Bu Eli ya untuk pajak tanah sendiri ya. Setahun sekali untuk laporan kepada pemerintah bahwa tanah kita dikuasai secara otentik ya, artinya dendanya atau pajaknya dibayar. Itu bukti penguasaan yang pertama. Yang kedua ya lahannya digunakan produktif, mau itu dipagerin, mau itu ditanamin, mau itu dibangun rumah dan lain sebagainya. Jadi atau dikontrakin gitu ya. Jangan cuma bisa belinya aja. Kita beli lahan nih karena murah, nggak dibayar pajaknya, tiba-tiba hilang ya banyak. Di Serang banyak ya kasus begitu ya Bu Eli ya. Khususnya di Serang ini banyak sertifikat REP, artinya tumpang tindih. Nah banyak dilakukan ke pengadilan. Jadi kita cek juga nih kalau kita punya tanah. Kadang-kadang satu bidang tanah sertifikatnya ada 2. Mungkin kan kalau zaman dengan sekarang ya. Kalau sekarang kan data itu cek melalui internet. Saya cek di buku tanah melalui kode password yang saya punya. Saya cek keluar identitasnya punya siapa, titiknya di mana. Kalau zaman dulu kan enggak. Bisa plotting dengan data-data yang kita punya. Kalau sekarang terbatas ya. Jadi untuk melakukan kecurangan sekarang mungkin lebih kecil. Kalau zaman dulu kan udah ya, jadi banyak sertifikat ganda. Nah, kita cek aja tanah masing-masing ini minimal kita punya barang dijagain dan gak hilang. Baik. Nah, ini untuk masyarakat yang mungkin juga mengalami kasus yang sama ini. Mungkin Bu Eli juga pernah menangani klien seperti ini. Ini gimana sih Bu Eli untuk bisa menemukan titik terang terkait dengan siapa sih pemilik lahan yang betul-betul sesuai dengan sesuai dengan memang yang dilihat dari beberapa data-data yang ada. Seperti apa sih melakukan hukum sengketa tersebut nih Bu Eli, boleh dijelasin? Nah,
saya pernah menangani beberapa kasus lahan. Yang pertama girik lawan sertifikat, dan sertifikat ini itu pernah dalam putusan Pengadilan Negeri Serang tahun 2020 ini terbaru. Nah, yang saya lakukan adalah sebagai seorang pengacara mengidentifikasi data-data dalam gugatan itu. Yang pertama, kepemilikannya apa aja yang dia punya. Misalnya girik, ya. Kalau girik ini sudah turun waris, saya minta surat keterangan tidak sengketa dari kelurahan, PBB-nya dibayar atau enggak, data-datanya saya lengkapi. Baru terstruktur, saya gambar lah, kalau bahasa lawyernya nih, saya gambar semuanya apakah ini akan bisa dilakukan gugatan dengan data yang demikian. Kalau tidak, kekurangannya bagaimana. Jadi yang paling utama adalah identitasnya, kepemilikan yang kita punya apa. Yang kedua adalah pembayaran pajaknya. Itu sangat penting untuk data otentik, bagaimana kita mengerti bahwa lahan ini kepemilikannya kita kuasai. Terutama berarti bayar pajak itu meminimalisir ya terkait dengan kepemilikan ganda, begitu ya Bu Eli ya? Jadi kalau pajak ini bukan sebagai dasar bukti bahwa sertifikat ini, dasar pajak ini jadi bukti sertifikat. Tapi minimal ketika pajak ini dibayar, itu kita lapor ke negara bahwa tanah ini tidak ditelantarkan. Diurus dan dilakukan kewajiban dari si pemilik lahan tersebut. Betul. Prosesnya panjang nggak sih Bu Eli kalau dari segi kasus seperti ini? Kalau proses sidangnya sih sekitar 6 bulan ya. Tapi biasanya kan kita pembelajaran, meeting, dan lain sebagainya ya. Saya bisa makan waktu untuk mempelajarinya 6 bulan, jadi setahun ya. Yang pertama kan kita betul, klien kita betul, takutnya kita bela yang salah. Nah, lawyer hanya memberikan edukasi kepada para klien atau masyarakat bahwa misalnya kalau salah ya kita bilang salah. Kalau benar ya kita bilang benar dan kita perjuangkan haknya. Jadi selalu saya terangkan, saya sebagai pengacara bukan membela atau membenarkan seseorang yang salah, tapi memberikan edukasi dan keringanan bagaimana orang salah ini bisa menjalani hukuman dengan baik. Artinya, jadi kalau dia salah bukan berarti saya misalnya orang ini salah, mati-matian saya bela, bukan. Jadi saya hanya meluruskan saja bahwa kalau salah ya salah. Sama seperti dalam gugatan perdata, saya tanya juga, apakah ini tanahnya sudah pernah dijual atau belum? Apakah tanahnya, selalu saya tanyakan, karena untuk saya bekerja ini harus dari hati, karena urusannya tanah. Jadi harus kita jelaskan edukasi kepada masyarakat. Kalau memang bukan milik kita, ya sampaikan itu bukan milik kita. Jangan menguasai lahan yang perolehannya bukan dari kita, dari keluarga kita, waris dan lain sebagainya. Kalau itu lahan orang, ya jangan diambil, karena itu ya hasilnya akan tidak baik. Selalu saya sampaikan. Tapi kalau merasa kita adalah itu betul punya saya, ya, saya telusuri datanya dengan data yang disampaikan kepada kita. Ketika dia bisa memenuhi, berarti itu memang tanahnya. Dari contohnya, dikuasai lahannya, dicari surat keterangan warisnya, semua dokumen terkait tanah tersebut ada, maka ya kita yakini bahwa klien itu betul yang mempunyai tanah tersebut. Jadi begitu untuk melihat. Misalnya prosesnya cukup panjang ya, untuk bisa mengetahui seperti apa sih fakta yang ada, begitu ya Bu Eli? Betul Mbak Ratu. Baik, ini karena waktunya terbatas, sebelum kita sapa beberapa teman-teman yang sudah bergabung, boleh diberikan sedikit closing statement atau bisa memberikan edukasi terkait dengan tema kita kali ini, Bu Eli, silakan. Oke, jadi untuk teman-teman para pencinta Siargao, kalau kita punya tanah bisa dicek ya, kalau kita ada dokumennya, sertifikat, apakah itu sertifikatnya sudah hak milik atau masih SHGB. Kalau sudah hak milik ya berarti kan sudah aman. Kalau masih SHGB ya jangan lupa untuk ditingkatkan. Terus pajaknya, kita punya tanah dibayarin pajaknya. Untuk apa? Untuk supaya tahu, negara tahu kalau kita tidak menelantarkan. Oke. Baik, boleh disapa Bu, 1-2 nama yang sudah ikut bergabung di Instagram nih, tadi ada juga yang say hi. Ini Rajo di Laya, selamat bergabung. Ini juga ada Satlantas Polres Serang Kota, bagus sekali menambah wawasan yang belum tahu masalah pertanahan katanya Bu Eli. Oke, terima kasih. ada juga Uus Syaputra, selamat pagi Teh. Selamat pagi semuanya. Dan lain-lain yang tidak bisa kita sebut satu-satu. Ada Humas Polda Banten juga yang sudah ikut bergabung. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat bergabung.
Iya, terakhir nih Bu Eli untuk pencinta Sergel yang membutuhkan bantuan hukum seperti apa sih? Mungkin yang ingin juga konsultasi ke Bu Eli seperti apa? Boleh untuk para pencinta Sergau, jika ada masalah terkait hukum bisa konsultasi datang ke kantor saya dan gratis di Jalan Syekh Nawawi Al Bantani, Ruko Banjarsari Permai, nomor 6 dekat Polda Banten ya. Satu-satunya lawyer perempuan yang dekat Polda Banten, mungkin saya bisa datang langsung ke kantor konsultasi Wah, gratis untuk Sergau. mantap sekali. Terima kasih Bu Eli atas waktu dan informasinya sangat-sangat bermanfaat sekali, beredukasi sekali untuk kita semua yang mungkin awam terkait dengan pertanahan ya Bu Eli ya. Mudah-mudahan ini apa yang sudah kita miliki kita juga harus rawat dan satu lagi adalah kewajibannya untuk bayar pajak harus tepat waktu begitu ya. Ya, terima kasih Mbak Ratu. Hatur nuhun Bu Eli, salam sehat selalu, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pencinta Sargal baru aja tadi kita ngobrol sama Ibu Eli Nosansia dari kantor Law Office Eli and Partners. Tadi banyak sekali informasi yang kita dapatkan terkait dengan tema, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di live Instagram besok. Sekaligus kita juga pamit ya Aura dari siaran pagi untuk hari ini. Ketemu lagi besok dari jam 7 pagi sampai jam 10. Fitri Ratu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.